Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing tentang pengalaman hidup masa lalu saya yang ternyata lebih parah daripada dugaan saya. Jadi seperti kesaksian sharing pengalaman hidup saya yang sudah saya sampaikan di YouTube melalui video-video sebelumnya, bahwa hidup masa lalu saya sungguh parah, sungguh tidak normal. Saya menyanyiakan kesempatan kehidupan yang diberikan Tuhan. Saya menyanyiakan anugerah kasih karunia Tuhan, dan kemudian hidup saya sia-sia, tidak hanya menyakiti diri sendiri, menyakiti keluarga, dan bahkan menyakiti banyak sahabat dekat saya. Dan kemudian karena semenjak kecil selama 8 tahun berturut-turut saya stres, depresi, dan kesetresan saya yang kronis tersebut mempengaruhi hidup saya sampai saya pensiun. Hidup saya tawar, gersang, hampa, tidak memiliki perasaan, seperti robot. Bahkan ketika itu saya pernah tidak keramas, rambut saya tidak saya keramasin selama 2,5 tahun, jadi panjang, keribu, dan kemudian ada kutu kepala itu setiap hari ada 23. Antara 22, 23 saya sisir setiap pagi. Jadi betapa banyak, sampai ribuan kutu kepala di kepala saya. Kemudian saya juga pernah menabrak seorang ibu pada saya jalan mau sekolah, padahal berhadapan. Jadi sebenarnya tidak mungkin. Tetapi saya memang kalau jalan tuh menunduk. Jadi saya tabrak, saya sudah mohon maaf sebesar-besarnya, tapi ibu tetap marah karena tidak mungkin tidak disengaja. Memang karena berhadapan kan tidak mungkin tidak disengaja, padahal memang tidak sengaja. Dan masih banyak lain peristiwa kehidupan di masa lalu saya akibat ketertekanan saya, stres berat saya yang mungkin sudah dianggap depresi. Namun puji syukur pada Tuhan, selama saya depresi, selama saya tertekan, Tuhan menjaga dan melindungi saya. Tetapi ternyata ketika saya depresi, saya seperti robot, sehingga saya tidak bisa memikir jernih. Orang depresi jelas tidak bisa berpikir jernih. Tetapi saya berusaha seperti orang normal. Jadi banyak sahabat menganggap saya tidak punya masalah psikis, tidak memiliki masalah kesehatan jiwa, padahal sedang stres berat. Nah, ternyata banyak sahabat-sahabat saya ketika ketemu saya merasa tersinggung karena tidak saya, respon saya diam, tidak ramah, saya tidak peduli seperti itu. Ya saya bisa maklum kalau banyak sahabat yang marah, tetapi jangankan untuk peduli terhadap orang lain. Untuk peduli terhadap diri sendiri saja saya tidak bisa. Jadi banyak yang tersinggung. Dan saat itu ya saya tidak sadar kalau membuat tersinggung para sahabat. Karena saya seperti mata saya tidak hidup. Jadi ya nggak tahu bagaimana merespon yang baik. Kemudian menyapa yang baik, ya saya diam saja terus seperti tidak peduli. Ya saya maklum kalau banyak yang tersinggung, tetapi ya saya juga tidak bisa, kondisi saya sudah seperti itu. Dan saya tidak, sebenarnya tidak sengaja untuk tidak merespon. Saya sebenarnya tetap mengasihi, saya menyayangi para sahabat dengan kondisi depresi saya itu, tapi sahabat merasa tersinggung. Jadi kemudian setelah saya sadar,
setelah umur 60 tahun ini. Jadi saya sadar belum lama. Umur 57 tahun, saya disadarkan Tuhan dengan sakit penyakit kronis, dirawat 8 dokter spesialis. Ada dokter urologi, dokter gastro, dokter digef, dokter jantung, dokter kulit, dokter ahli gizi, kemudian psikiater, pokoknya ada 8. Jadi kondisi saya saat itu Tuhan betul-betul berkenan menghancurkan jiwa raga saya. Jiwa saya sudah tertekan depresi, fisik saya kemudian diremukkan sekalian. Untuk menyadarkan saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya yang betul-betul sudah hancur terpuruk, tetapi Tuhan mengasihi saya. Nah kemudian selama 3 tahun, 4 tahun, 57 tahun saya sadar, bertobat. Kemudian proses untuk normal itu 3 tahunan. Di saat umur 60 ini saya baru sadar, oh hidup itu seperti ini. Ternyata ada keindahan. Hidup itu indah. Saya dulu gak bisa merasakan. Tawar saja hidup itu ya kayak robot saja. Dan saya sekarang bisa merasakan kebahagiaan. Tapi ya baru sekitar 3 bulan sampai setengah tahun ini. Itu saya baru sadar, baru merasakan bahagia. Dan ketika saya merespon para sahabat yang saya sayangi sejak dulu, ternyata sahabat-sahabat saya itu tersinggung, dan makanya saya juga pertamanya agak kaget ketika kok tidak seperti biasa. Ternyata tersinggung lama disimpan. Nah, kemudian saya sadar bahwa hidup saya itu sudah parah sebelum bertobat. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu saya menyadari hidup saya di masa lalu lebih parah daripada dugaan saya. Saya banyak menyakiti Tuhan, menyakiti saudara, menyakiti keluarga, menyakiti para sahabat yang saya tidak tahu dan sebenarnya tidak sengaja menyakiti. Tetapi untuk memberikan perhatian pada para sahabat, pada keluarga, saya saat itu tidak bisa, karena saya sendiri tidak bisa mengerti tentang diri saya, memperhatikan diri saya, mengasihi diri saya saja tidak bisa, apalagi mengasihi orang lain. Jadi itu seperti itu. Nah setelah itu saya menyadari sekarang, jadi betapa tidak mudahnya orang stres dan tertekan, orang depresi. Mengapa banyak orang depresi, tertekan itu bunuh diri? Karena biasanya orang, dalam tanda petik, kesalahan orang stres dan depresi itu berusaha tampil normal. Jadi berusaha kelihatan normal di hadapan banyak orang. Padahal sebenarnya tidak normal. Sehingga banyak sahabat yang mengira normal, dan ketika para sahabat mendapatkan respon yang tidak baik, yang tidak normal dari orang yang tidak normal seperti saya ini, menjadi tersinggung. Padahal saya tidak sengaja untuk menyinggung, ya saya seperti itu, kemudian tersinggung. Itu yang membuat orang depresi menjadi tertekan. Jadi merasa kesepian di dalam kesendiriannya, yang sebenarnya ingin diperhatikan, malah orang lain tersinggung oleh sikapnya, jadi semakin kesepian, orang menghindar kan. Nah, puji syukur pada Tuhan bahwa saya ditolong Tuhan. Saya berpuluh-puluh tahun mengalami akibat dari ketertekanan selama 8 tahun berturut-turut di masa muda saya itu. Sampai pensiun saya mengalami problema kehidupan yang sangat besar, yang sangat parah. Tetapi ternyata Tuhan menolong, melindungi saya selama saya depresi berpuluh-puluh tahun. Bahkan Tuhan menolong di masa tua saya ini, saya betul-betul sudah bisa menjadi merasa normal dan bahagia. Dan sekarang saya mulai sadar, saya jadi juga memahami orang-orang normal. Jadi saya ini kan baru normal. Nah, orang-orang yang sudah normal lama, menjadi manusia biasa yang normal, yang wajar, ternyata juga ada klasifikasinya. Orang normal tidak selalu tidak punya masalah. Ternyata orang normal pun punya kategori klasifikasinya. Saya perhatikan, karena saya baru saja normal. Yang pertama adalah orang yang normal dan bisa memahami secara positif tentang dunia ini. Ada sahabat saya tahu tentang ketidaknormalan saya, tapi tidak merasa tersinggung.
Jadi ya biasa saja, saya itu orangnya seperti itu, ya sudah. Jadi sahabat saya, ya sudah, karena kamu seperti itu, ya sudah, tidak tersinggung. Sahabat saya tidak tahu kalau saya stres, depresi, tidak normal, tapi tidak tersinggung. Nah, itu lumayan. Tetapi ada sahabat yang baik kepada saya, tapi tiba-tiba saya sedang kambuh, sedang kumat ketidaknormalan saya, menjadi tersinggung. Dan itu disimpan lama, ketersinggungan itu. Baru setelah saya sadar ini, baru diberitahu bahwa tersinggung, maka mengapa ketika kontak dengan saya respon itu, responnya tidak 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 seperti dulu waktu awal-awal begitu. Saya bisa menyadari. Nah, yang ketiga adalah orang yang kelihatannya normal, tapi negatif thinking. Jadi apapun orang yang tidak disukai, semua jelek di mata orang tersebut. Dia lupa bahwa dia juga bukan orang sempurna, bukan Tuhan. Punya kekurangan, tapi selalu memperlihatkan bahwa dia sempurna, tidak punya kekurangan, maka gampang menghina, melihat, mencari kekurangan orang lain, dan tidak suka dengan kelebihan orang lain. Orang lain harus sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang membuat dia senang. Kalau sudah nggak suka dengan seseorang, pokoknya di dalam dirinya, di dalam hatinya itu penuh dengan kebencian dengan orang itu. Seperti Tuhan mengasihi saya, pasti juga mengasihi para sahabat saya yang ada 3 klasifikasi tersebut. Ada yang baik, tapi kemudian tersinggung, tidak tahu bahwa saya orang tidak normal. Ada orang yang hanya melihat kekurangan orang lain, dia merasa sempurna, tidak punya kekurangan, dan seperti Tuhan. Yang ketiga, yang selalu positif. Dia mungkin tidak tahu bahwa saya itu tidak normal, tapi tidak tersinggung dengan gaya saya. Di saat saya sedang proses pemulihan menjadi normal ini, maka saya lebih baik menghindar karena keadaan saya. Karena saya mungkin akan mengalami peristiwa, saya akan membuat tersinggung lagi. Nanti teman saya semakin tersinggung, saya juga tidak enak. Maka saya lebih baik menghindar demi kebaikan mereka, tapi juga demi kebaikan saya. Makanya saya pasti akan menghindar di grup apabila ada orang yang melihat saya bisa tersinggung atau hanya melihat kekurangan saya, itu saya lebih baik menghindar. Jadi saya ingin hidup yang enjoy-enjoy saja. Maka saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di saat kondisi saya seperti ini, Tuhan berkenan memberikan ilham kepada saya untuk dapat menjadi berkat melalui tulisan-tulisan saya di Facebook, melalui foto-foto, melalui YouTube kesaksian ini. Jadi saya tidak langsung berinteraksi, dan saya tidak terlalu takut kepada orang baru yang mungkin bisa tersinggung memaki saya karena tulisan saya, tapi kan orang baru malah tidak apa-apa. Jadi tapi kalau orang lama yang dulu sahabat, itu lebih baik saya menghindar agar tidak terjadi friksi lagi, tidak terjadi saya menyinggung, membuat tersinggung para sahabat saya. Jadi saat ini saya akhirnya memilih untuk lebih introvert, tidak banyak berinteraksi, karena saya khawatir banyak orang akan tersinggung karena hidup saya, sikap saya yang seperti ini. Jadi saya akan menyibukkan diri dengan tulisan-tulisan saya di sosmed, dengan foto-foto saya, dengan kesaksian melalui YouTube ini. Karena seorang yang tertekan, yang pernah stres, depresi, membutuhkan suasana yang nyaman, membutuhkan suasana yang bisa memahami tentang dirinya. Tetapi kan saya tidak bisa memaksa orang lain, karena orang lain juga punya karakter, punya kehidupannya sendiri. Maka saya lebih baik menghindar saja. Saya silahkan, kalau sudah menghindar kan, kalau mau menghina saya nggak apa-apa, mau menjelek-jelekan saya nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi saya tidak, yang penting tidak berinteraksi langsung, itu aja. Nanti saya membuat dia tersinggung, saya juga semakin nggak enak juga. Saya lebih baik hidup seperti biasa. Demikian
Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian saya sebagai orang yang pernah tertekan, stres berat, stres kronis 8 tahun berturut-turut yang telah mempengaruhi hidup saya sampai pensiun. Namun satu hal yang sungguh-sungguh saya patut syukuri, bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya, menolong saya, melindungi saya ketika saya di saat depresi berat. Di saat saya membutuhkan perhatian orang, tetapi ternyata Tuhan yang menolong, melindungi, memperhatikan saya. Jadi berpuluh-puluh tahun, karena sejak tahun 1973, kemudian saya depresi sampai 1980, itu depresinya, jadi cukup panjang. Dan kemudian sampai tahun 2017, jadi sekitar 40 tahun lebih ya. Jadi betapa beratnya hidup saya, dan itu membuat banyak orang tersinggung. Maka saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang mengasihi saya. Dan saya yakin Tuhan juga mengasihi sahabat-sahabat saya yang normal tadi. Ya sama-sama dikasih oleh Tuhan, saya kira ya. Tuhan mengasihi saya, pasti juga mengasihi saudara-saudara saya semua. Tetapi saya untuk sementara ini saya menghindar. Bagi orang yang tidak tahu tentang diri saya lebih baik menghindar. Saya tidak ingin berinteraksi karena saya bisa membuat tersinggung mereka, dan saya semakin tertekan. Jadi saya sekarang sudah dalam proses pemulihan oleh Tuhan. Jadi Tuhan berikan mujizat pada saya. Saya dirawat oleh 8 dokter spesialis, dan sekarang saya bisa hidup secara fisik. Jiwa raga saya dipulihkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Tentu saya pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada para sahabat-sahabat saya yang pernah tersinggung ketika saya sedang dalam proses depresi dan stres berat. Saya mohon maaf. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.